Uji X2 atau chi-square akan dibahas di video kali ini. Baik, silahkan nantikan video-video selanjutnya mengenai materi statistik 2. Menguji deviasi standar. Untuk menguji pernyataan mengenai simpangan baku digunakan distribusi X pangkat 2 atau daftar G. Nah, hipotesisnya sebuah harga tertentu. Harga tertentu ini adalah harga yang diandaikan sebelum pengujian dilakukan. Nah, ini seperti biasa, H alternatifnya itu tidak sama, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Ya, ini hampir sama lah dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Tidak sama, lebih besar atau lebih kecil, itu adalah H alternatif. Kalau H0 itu berarti dia tidak ada perbedaan atau dia itu sama saja. Nah, ini rumusnya. N kurang 1, S pangkat 2 bagi standar deviasi pangkat 2. N jumlah sampel, S pangkat 2 itu varians, dan standar deviasi atau simpangan baku. Distribusi X pangkat 2 itu DK sama dengan N kurang 1. Ini hampir sama, berarti daerah yang tidak diarsir itu adalah daerah penerimaan H0. Kalau misalnya yang diarsir itu adalah daerah diarsir itu adalah daerah penolakan H0 atau daerah penerimaan H alternatif. Itu yang daerah diarsir. Ya, ini juga hampir sama dengan yang di video-video sebelumnya. Nah, ini pihak kanan misalnya N30, jadi langsung ya, tidak memakai kasus, tapi langsung N-nya 30, alfanya 0,05. Uji pihak kanan berarti N kurang 1, sama dengan 30 kurang 1. Hasilnya adalah 29. Nah, daftar G di bawah 0,05 urutan ke 29. Jadi, caranya itu kita harus tahu sampelnya berapa, kemudian alfanya berapa. Ya, rumusnya habis itu adalah N kurang 1 atau 30 kurangkan 1, hasilnya 29. 29 dan 0,05. Itu kita harus mendownload tabel chi-square kembali. Harus mendapatkan tabel chi-square. Nah, ini tabel chi-square ya, chi-square distribution table. Cara membaca tabel chi-square itu adalah sama dengan tabel T. Jadi kita harus baca yang sebelah kiri dulu, baru yang atas, baru yang di dalamnya. Ya, jadi dia itu model membacanya mirip-mirip dengan tabel T. Kalau tabel Z kan dalam dulu, baru kiri dan atas. Tapi kalau misalnya yang ini, chi-square, itu harus yang sebelah kiri, kemudian atas, baru yang di dalamnya. Nah, kita lihat di sini 29 dan 0,05. Berarti kita harus cari yang sebelah kirinya 29. Nah, ini kemudian 0,05. Ini ya, ini 0,05. Kemudian 29. Ini ya nilainya. Jadi 0,05. Kemudian ini 29. Nilainya adalah 42,557. Nah, di sini ya. 42,5569 ya, kurang lebih lah dengan 42,557. Oke, itu untuk yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, misalnya 30, kemudian alfanya 0,05. Nah, kalau misalnya dia masuk ke pihak kiri, berarti 1 kurangkan dengan alfa, 0,95. Ini hampir sama, N kurang 1 seperti tadi ya. 30 kurangkan 1, hasilnya adalah 29. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, 29 dan 0,95. Jadi, kembali kita harus melihat tabel chi-square. Nah, ini tabel chi-square, 29 dan 0,95. Ini 29, ya, sama seperti tadi saya bilang. Kita harus baca yang sebelah kiri dulu, baru yang atas, baru yang di dalamnya. 29 dan 0,95. Di sini, 0,95 ya. Kemudian di urutan yang ke-29, 17,708. Nah, makanya di sini 17,708 itu adalah daerah yang diarsir ya, atau titik yang harus kita arsir. Ini uji pihak kiri. Kalau misalnya uji kedua-duanya, seperti ini, N20, alfanya 0,05, ini juga hampir sama, N kurang 1, yaitu 19 ya, 20 kurang 1, 19. Lihat daftar G urutan 19. Kemudian, dia itu ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat bahwa yang kalau misalnya chi-square dengan uji dua pihak, dia itu sebelah kanan dengan sebelah kiri itu berbeda. Tidak sama dengan uji T atau uji Z. Kalau misalnya uji T dengan uji Z, sebelah kanan, sebelah kiri itu sama. Misalnya 196, sebelah kanan, sebelah kiri juga 196. Uji T juga begitu. Kalau misalnya sebelah kirinya itu 1,64, sebelah kanannya juga 1,64. Tapi kalau misalnya di uji chi-square, dia tidak sama, tidak akan simetris. Bisa kita lihat di sini. 0,975, 1 kurangkan dengan alfa bagi 2. Alfa bagi 2 itu berarti 0,05 dibagi 2, hasilnya adalah 0,025. 1 dikurangkan dengan 0,025, hasilnya adalah 0,975.
Kemudian kalau misalnya yang di bawah atau sebelah kanan itu cukup 0,025. Artinya apa? Alfa ini dibagi dengan 2. Jadi 0,05 ini dibagikan 2. Udah gitu aja. Jadi kalau misalnya uji dua pihak itu sebelah kanan dengan sebelah kiri itu tidak simetris, sangat berbeda. Karena di sini kita bisa lihat bahwa nolnya itu adalah titik yang paling sebelah kiri di sini. Sehingga paling rendah adalah 0. Dia tidak ada nilainya minus. Jadi nilainya adalah yang paling rendah itu 0. Tidak ada nilainya itu minus atau di bawah dari 0 ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi sebelah kiri itu adalah 1 kurangkan dengan alfa bagi 2. Atau 1 kurangkan dengan 0,05 bagi 2. Hasilnya adalah 0,975. Nah, kalau yang di bawah dia cukup alfa dibagi 2. Atau 0,05 ini dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Nah, kita bisa lihat di sini sama 19. Tapi yang sebelah kiri 0,975. Kita lihat kembali chi-square tabelnya. 19 dan 0,975 ya. Ini 19. Kemudian 0,975. Ya, di sini. Nah, nilainya adalah 8,907. Makanya di sini adalah 8,906 atau 8,907. Sama ya, kurang lebih. Kemudian untuk yang sebelah kanan, dia adalah 0,25 dan 19. Jadi 19, ini. Kemudian 0,025. Nah, di sini ya. Ini adalah 0,025. 0,025 yang 19. Nilainya adalah 32,852. Nah, di sini ya 32,852. Ya, jelas sekali terlihat bahwa sebelah kanan dengan sebelah kiri itu sangat berbeda. Karena memang di sini juga sudah saya jelaskan bahwa paling rendah itu adalah 0. Jadi dia tidak ada di bawah 0 atau nilainya negatif ya. Makanya di sini wajar-wajar saja kalau misalnya dia itu tidak simetris. Ya, di sini 8, di sini 32. Nah, mungkin di sini 8, di sini juga 8 karena nilai 0 ada di sini. Nah, di sini sudah saya tulis setiap uji sudah ada rumusnya masing-masing. Jadi mau itu uji kanan, uji kiri, ataupun uji kedua-duanya, dia memiliki masing-masing rumus, masing-masing pengerjaan. Jadi jangan sampai disamakan ya. Sebelah kanan seperti ini, alfa dengan n. Tapi kalau misalnya uji pihak kiri, 1 kurangkan dengan alfa. Kalau uji kedua pihak itu ada yang 1 kurang alfa bagi 2 dan alfa bagi 2. Nah, di sini sudah saya berikan cetak tebal dan garis bawah ya. Nah, langsung saja di sini ilustrasi. Dari masa lampau yang cukup meyakinkan, simpangan baku untuk isi air dalam botol yang pengisiannya dilakukan oleh mesin adalah 0,25 cc ya. Air-air ini diduga bahwa mesin telah berjalan tidak sebagaimana mestinya oleh karena variasi isi botol diduga telah menjadi lebih besar. Untuk menentukan apakah perlu atau tidak melakukan pengecekan terhadap mesin, diteliti sebanyak 20 botol yang telah diisi dan dihitung nilai simpangan bakunya. Ternyata dari 20 botol ini diperoleh nilai S atau simpangan bakunya itu 0,32 cc. Tentukan perlu atau tidak mesin itu dicek dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Oke, di sini kita sudah bisa tahu berapa N-nya. N adalah 20. Kemudian simpangan baku yang pertama itu 0,25. Kemudian simpangan baku yang kedua adalah 0,32. Ini apakah masuk ke uji dua arah atau uji satu arah? Kita bisa lihat di sini. Oleh karena variasi isi botol diduga telah menjadi lebih besar, berarti H alternatifnya itu adalah lebih besar. Ya, jadi kita sudah ketahuan, sudah bisa melihat di sini bahwa ternyata masuk ke uji satu arah atau uji sebelah kanan karena dia H alternatifnya itu lebih besar ya. Ya di sini. Alternatif itu biasanya memang di paragraf yang kedua. Kalau paragraf pertama itu biasanya adalah H0. Oke, kembali ke rumus yang tadi. N kurangkan 1, S pangkat 2 bagi standar deviasi pangkat 2. Nah, ini perumusan hipotesisnya, jadi H alternatif itu 0,25 berarti masih sama, atau isi botolnya itu tidak ada perubahan. Kalau misalnya H alternatifnya itu adalah lebih dari 0,25, berarti variasi isi botol telah bertambah atau menjadi lebih besar. Ya, ini yang tadi sudah saya bilang bahwa hipotesis alternatif itu dia ada kecenderungan lebih besar. Tapi kalau misalnya H0 itu dia pasti tidak ada perubahan atau masih sama. Nah, ini rumus yang tadi, W sama dengan N kurang 1, S pangkat 2 bagi standar deviasi pangkat 2. N-nya itu adalah 20 ya. Nah, ini 20 ya, 20 kurangkan 1 di sini. Kemudian S pangkat 2 itu adalah yang ini ya, makanya di sini sudah saya tulis S ya. Jadi S yang kedua 0,32. Kemudian 0,25 itu adalah yang standar deviasi. Nah, ini ya standar deviasi. Langsung aja kita kerjakan ya, berarti 20 kurang 1 19, kemudian 0,32 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,1024. Kalau 0,25 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,0625. Jadi ya di sini pengerjaannya 19 kalikan 0,1024
itu hasilnya adalah 1,9456. 1,94 dibagi dengan 0,0625 hasilnya adalah 31,1296. Itu adalah W. Ingat, rumus yang kita cari ini adalah yang hitung. Mau itu C hitung, atau T hitung, atau Z hitung. Nah, kalau di sini adalah C hitung istilahnya ya. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa ini masuk ke uji kanan. Karena uji kanan berarti dia hanya alfa dan N kurang 1. N-nya adalah 20 ya. 20 kurangkan 1, 19. Kemudian 0,05. Ya, seperti biasa kita akan melihat tabel C-square. 19 dan 0,05 ya. Ini 0,05, kemudian nilainya adalah 19. 30,144. Ya, ini ya, 30,144. Itu adalah C-square yang tabel. Tapi kalau yang ini adalah C-square yang hitung. Yang diarsir itu adalah C-square yang di tabel kan. C-square tabel itu nilainya adalah 30,14 ya. Kita sudah tahu bahwa ini masuk ke uji kanan, berarti hanya sebelah kanan saja yang diarsir ya. Nilainya atau batasan arsirnya itu adalah 30. Makanya di sini nilainya adalah 30. Kemudian kita sudah tahu tadi bahwa nilai dari C hitungnya itu adalah 31,1296. Nah, makanya 31,1296 itu berada di kisaran sini ya. Artinya apa? Dia berada di daerah yang diarsir. Ya, ingat ini adalah 0. Nah, kalau makin ke kanan dia akan makin besar kan. Nah, di sini nilainya adalah 30 yang untuk C-square tabel, tapi kalau misalnya C-square hitung adalah 31. Berarti 31 itu berada di daerah yang arsir. Karena daerah yang diarsir berarti HA diterima. Atau bisa dibilang apa? Variasi isi botol telah bertambah menjadi lebih besar, ya. Nah, karena di daerah yang arsir berarti HA diterima. Kalimat lebih lengkapnya ya berarti variasi isi botol telah bertambah. Jadi harus dilakukan pengecekan terhadap mesin. Nah, itu sebenarnya kalimat tambahan. Tapi inti atau dasarnya sebenarnya adalah apakah dia itu mengalami perubahan yang lebih besar atau tidak kan? Berdasarkan dari hipotesis yang kita buat tadi. Nah, di sini ya, hipotesis alternatif lebih besar dari 0,25. Berarti dia sudah mengalami perubahan yang lebih besar. Atau bisa dibilang sudah bertambah jadi lebih besar. Oke, itu contoh yang pertama atau ilustrasi yang pertama. Nah, di sini ada yang sampel besar. Jika DK lebih dari 100 atau N-nya lebih dari 100 atau sampel yang kita pakai itu lebih dari 100, maka tidak bisa menggunakan lagi yang daftar G atau yang tabel C-square. Artinya apa? Kalau misalnya di C-square, dia itu batasannya adalah 100. Nah, kalau misalnya yang di pengujian hipotesis di awal itu kan, uji Z dengan uji T, itu dia batasnya adalah 30 kan. Kalau lebih dari 30 berarti menggunakan uji Z. Tapi kalau misalnya di bawah 30 itu menggunakan uji T. Tapi kalau di C-square dia itu adalah 100. Kalau misalnya dia itu 100 ke bawah menggunakan C-square. Tapi kalau misalnya dia 100 ke atas tidak lagi menggunakan tabel C-square. Nah, kalau misalnya dia itu sudah lebih dari 100 berarti akan menggunakan distribusi normal atau yang daftar Z. Artinya apa? Kita menggunakan Z tabel, bukan menggunakan C-square tabel ya. Nah, ini rumusnya. Nu N kurang 1. Ya, ini bacanya adalah Nu ya. Z sama dengan akar 2W dikurang dengan akar 2 Nu dikurangkan dengan 1. Seandainya ilustrasi yang kita gunakan itu adalah ilustrasi yang sama, tapi N-nya itu adalah 105 misalnya ya. Jadi S atau standar deviasi alfanya itu masih sama. Yang beda adalah N-nya. Seandainya N-nya itu adalah 105. Nah, seperti ini. Jadi N-nya 105 misalnya ya. Jika N 105 kurangkan dengan 1, ini rumus yang tadi yang saya bilang di sini ya. N kurang 1 ya, berarti 105 kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 104. Kemudian 0,32 pangkat 2 bagi dengan 0,25 pangkat 2. Ini sebenarnya masih sama menggunakan rumus W yang di awal tadi ya. Nah, yang di sini ya, yang di ilustrasi 1. Atau yang di awal ini ya. Jadi masih menggunakan rumus ini. Tapi yang bedakan adalah N-nya. Oke ya, jadi 105 kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 104, kemudian 0,32 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,1024. 0,25 pangkat 2 itu hasilnya 0,0625. 104 kalikan dengan 0,1 itu hasilnya adalah 10,649. Kemudian dibagi dengan 0,0625 hasilnya adalah 170,393. Ini adalah C-square hitung. Yang bedakan di sini juga salah satunya ya, dia habis W masih ada mencari rumus Z lagi. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya yang lebih dari 100, dia itu harus mencari C-square hitung, kemudian akan dimasukkan ke Z tabel. Tapi kalau misalnya yang menggunakan C-square biasa, atau yang sampelnya di bawah 100, nah, kita lihat di sini. Ya, dia langsung ke C-square hitung dan C-square tabel. Tapi kalau misalnya sampel yang lebih dari 100, dia harus mencari C-square hitung dan Z hitung. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian 2170, ini rumus yang tadi yang sudah saya bilangkan ya. Nah, ini
Jika sampel besar, rumusnya itu pertama nu n kurang 1, kemudian Z sama dengan akar 2W kurang 2 nu kurangkan 1. W yang barusan kita cari tadi ya, 2 itu memang rumus, nu juga ini gampang, cukup kita menggunakan n kurang 1 ya. 105 kurangkan 1 berarti 104. Kalau W yang barusan kita cari. Nah ini, jadi akar 2 170,39 itu yang W tadi, kemudian kurangkan dengan akar 2. 2 ini memang rumusnya yang tadi saya bilang. 2 ini memang rumusnya ya, jadi 2 kalikan 104. 104 itu dapat dari mana? Ini adalah nu kurangkan 1. Nih kita bisa lihat ya. Nah ini, 2 nu dikurangkan dengan 1. Berarti dia itu 2 kita harus kalikan dengan nu dulu, baru kita kurangkan dengan 1. Tidak bisa nu dikurangkan dengan 1, baru kalikan 2 ya. Itu sangat salah. Benar-benar salah. Jadi, di sini prosesnya adalah 2 kita kalikan dengan nu dulu. Nu itu adalah n kurang 1. Tadi kita sudah tahu bahwa sampelnya adalah 105. Berarti 105 kurangkan 1 hasilnya adalah 104. Jadi 104 dikalikan dengan 2, baru kita kurangkan dengan 1. Nah, seperti ini ya. Jadi 2 kalikan dengan 104, baru kita kurangkan dengan 1. Oke, di sini 2 kalikan 170 hasilnya adalah 340,78. Kemudian dikurangkan dengan akar 208, karena 2 kalikan 104. Yang tadi saya bilang ya, jadi 104 itu diperoleh dari nu. Nu itu adalah 105 kurangkan dengan 1. Oke, jadi 2 kalikan 104 itu hasilnya adalah 208 dikurangkan dengan 1. Kemudian akar dari 340,786 itu adalah 18,46. Kemudian 208 kurangkan dengan 1 hasilnya adalah 207. Ya, jadi seperti ini. Ini masih di akar. Nah, baru 18,46 ya dari sini dikurang dengan akar 207. Akar 207 itu hasilnya adalah 14,38. 18 kurangkan dengan 14 hasilnya adalah 4,072. Barulah kita bisa memperoleh yang Z hitungnya. Ya, jadi ini C-square hitung tahapannya ya. C-square hitung dulu baru ke yang Z hitung. Baru nanti kita bisa menggunakan yang Z tabel. Kenapa? Karena di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah sampel yang lebih dari 100. Kalau sampel lebih dari 100 berarti dia akan menggunakan daftar yang distribusi normal atau yang Z tabel ya. Nah, kalau misalnya di bawah 100 dia masih menggunakan yang Chi-square tabel. Nah, di sini rumusnya adalah Chi-square tabel. Untuk dikonversi menjadi Z tabel harus menggunakan rumus ini. Nah, makanya kalau misalnya yang lebih dari 100 tahapannya itu memang dia lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya sampel lebih dari 100, dia itu pertama kita harus mencari Chi-square hitung dulu, baru akan kita konversi ke Z hitung. Karena di awal sudah dibilang bahwa kalau sampel lebih dari 100 itu dia harus menggunakan yang Z tabel atau Z hitung. Oke, kalau misalnya dia sudah mendapatkan Z hitung, otomatis mencari Z tabelnya juga akan menggunakan tabel Z. Kalau misalnya sudah mendapatkan yang Z hitung, berarti kita akan menggunakan yang tabelnya itu Z tabel, tidak lagi menggunakan Chi-square tabel ya. Jadi, intinya kalau misalnya kurang dari 100, Chi-square hitung, Chi-square tabel. Tapi kalau misalnya yang lebih dari 100 itu Z tabel dan Z hitung. Nah, jadi dia tidak berseberangan antara Chi-square hitung dengan Z hitung, atau Chi-square hitung dengan Z tabel. Z hitung dengan Chi-square tabel. Jadi dia tidak bisa bersilangan ya. Chi-square, Chi-square. Z tabel, Z tabel. Nah, jadi seperti itu. Dia tidak bisa disilang ya. Chi-square tabel dengan Z hitung atau Chi-square hitung dengan Z tabel. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa dia akan masuk pihak kanan ya. Karena ini masih menggunakan ilustrasi yang sama ya. Pihak kanan kemudian 0,05. Kalau misalnya rumus dari Z tabel itu adalah 1 kurangkan dengan 0,05. Kalau rumus dari uji pihak kanan di sini 0,5 kurangkan dengan 0,05 hasilnya adalah 0,45. Nah, di sini mungkin ada tanda tanya, kenapa kita menggunakan uji pihak kanan itu bukan 1 kurangkan dengan 0,05, tapi di sini adalah 0,5 kurangkan dengan 0,05. Karena di sini masuk ke pembahasan Chi-square, dia tidak lagi menggunakan yang sebelah kiri, kan? Di awal kita sudah tahu bahwa grafiknya itu paling rendah nilainya adalah 0, sehingga otomatis sebelah kiri dia tidak ada. Nah, kalau misalnya sebelah kiri tidak ada atau kurang dari 0 itu tidak ada, tidak bisa dipakai, otomatis dia juga akan menggunakan yang sebelah saja. Jadi 0,5. Dia tidak 1 kurangkan dengan 0,05, tapi dia menggunakan 0,5. Itu tadi alasannya kenapa dia tidak menggunakan 1. Karena di pembahasan Chi-square dia itu yang sebelah kiri atau sebelah negatif itu dia tidak ada. Otomatis kalau sebelah negatif itu tidak ada, dianggap sudah terbagi 2. Nah, kalau sudah terbagi 2 berarti di sini ya udah tinggal 0,5. Atau lebih gampang ya kalau masuk ke pembahasan Chi-square ya udah dia tidak menggunakan 1 tapi menggunakan 0,5.
Oke ya, jadi 0,5 itu memang rumus yang tadi saya bilang, 0,5 dikurangkan dengan alfa 0,05, sini adalah 0,45. 0,45 ini kita harus menggunakan yang Z tabel yang two tail ya, tapi bukan yang one tail. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Jadi dia itu menggunakan yang Z tabel two tail meskipun dia hanya pihak kanan. Oke, jadi 0,45 itu kita cari di Z tabel yang two tail atau yang dua arah. Ingat cara membaca Z tabel itu adalah dari dalam, baru yang kiri dan atas. 0,45 itu berada di sini ya. Nah, ini 0,45, kemudian bacanya sebelah kiri dan atas. 0,45 itu berada di 1,6 dan 5. Sehingga di sini 1,65 ya. 1,65 itu adalah daerah yang masih diarsir atau batas yang harus kita arsir ya. 1,65 Z. Kemudian nilai Z hitungnya adalah 4,07. 4,07 itu berada di daerah yang arsir. Nah, berarti kalau misalnya daerah diarsir itu adalah HA diterima. HA diterima yaitu dia ada perubahan atau bisa dibilang lebih besar. Nah, kalimat lengkapnya seperti ini. Ternyata variasi isi botol telah bertambah atau telah mengalami perubahan atau telah mengalami peningkatan ya. Jadi harus lakukan pengecekan terhadap mesin tersebut. Meskipun jumlah sampel ditambah dan analisis yang digunakan berbeda, tetap penerimaan hipotesisnya adalah HA atau H alternatif. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau misalnya yang menggunakan data 20 saja. Sementara ini seandainya 105. Jadi, sampel itu ditambah, analisis yang digunakan berbeda, rumus yang digunakan berbeda, awalnya itu chi-square, kemudian menjadi Z hitung dan Z tabel, tetap penerimaan hipotesisnya adalah HA atau H alternatif. Ya, ini sebenarnya kebetulan ya, bisa jadi juga dia itu H0 yang diterima. Bisa jadi juga ini tetap kedua-duanya HA. Jadi tergantung lagi bagaimana jumlah sampelnya, bagaimana datanya, dan bagaimana hal-hal lain yang mendukung untuk itu ya. Jadi di sini meskipun di sini sampel bertambah, analisis berbeda, ternyata hipotesisnya itu tetap H alternatif yang diterima. Uji chi-square untuk data multinomial. Ya, menguji data multinomial, data yang diuji lebih dari 2 kategori untuk menguji apakah frekuensi nyata sama dengan frekuensi yang teoritis, atau bisa dibilang antara praktek dengan yang teoritis itu bagaimana. Tidak melakukan penaksiran parameter populasi atau non-parametrik. Nah, ini hipotesis dan alternatif. H0 mengandung pengertian yang sama atau tidak ada perbedaan. Kalau misalnya H alternatif itu adalah tidak sama. Frekuensi nyata itu F kecil, kalau frekuensi teoritis itu adalah F besar. Jadi yang nyata itu adalah F kecil, kalau misalnya teoritis itu F besar. Ini rumusnya. Sigma F kecil kurangkan dengan F besar, pangkat 2, kemudian bagi dengan F. Atau bisa dibilang antara nyata dikurangkan dengan teoritis. Ini juga sama, nu sama dengan K kurangkan 1. K itu adalah jumlah kategori atau karakteristik. Uji pihak kanan dan pasti akan pihak kanan. Jadi uji chi-square di sini untuk data multinomial dia tidak ada uji kiri, dia pasti akan uji pihak kanan. Nah, di sini udah saya tulis ya. Jadi bentuk pengujian selalu pihak kanan. Semakin jauh dari 0 ke arah positif. Nah, ini contohnya ilustrasi. Kualitas barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin mempunyai 3 kategori. Ya, jadi di sini 3 kategori atau 3 karakteristik. Kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3. Ini yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Sebanyak 80%. Kualitas 2 sebanyak 15%, 3 sebanyak 5%. Untuk menguji apakah ada kesesuaian antara kenyataan dan teoritis mengenai susunan kualitas mesin itu, maka diteliti sebanyak 200 unit barang. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kualitas 1 itu adalah 170, kualitas 2 itu adalah 20, kualitas 3 itu adalah 10. Dengan menggunakan taraf nyata alfa 0,05, ujilah apakah kualitas barang yang dihasilkan oleh mesin tersebut masih mengikuti persentase tersebut, sesuai dengan teoritis atau sudah berubah. Nah, ini rumusan hipotesisnya ya, tidak ada perbedaan atau yang H alternatifnya ada perbedaan. Ingat, kalau misalnya untuk data multinomial, dia itu tidak ada lebih besar atau lebih kecil. Beda dengan chi-square yang di awal, kalau multinomial itu dia hanya ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Pasti hipotesisnya itu adalah tidak ada perbedaan dan ada perbedaan. Tapi ujinya pasti pihak kanan dan hanya sebelah kanan. Tidak ada uji kedua arah atau uji sebelah kiri. Hipotesisnya hanya ada perbedaan. Jadi dia bukan lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, nilai F kecil yang nyata dan F besar yang teoritis. Ini F yang kecil yang nyata 170, 20, dan 10. Bisa kita lihat di data ini ya. Ini adalah yang nyata. Ya, jadi 170, 20, 10 ini adalah yang nyata. Kalau ini adalah yang teoritis. 170, 20, dan 10. Kemudian di sini
yang teoritis ya. Jadi memang harus dibuat tabel seperti ini. F yang nyata, kemudian yang F teoritis. Ini F yang nyata yang tadi sudah saya tunjukkan di ilustrasi. Kalau yang F teoritis itu 80, 15, dan 5. Nah ini ya, 80, 15, dan 5. Kemudian di sini 200 ya. Setelah persentasenya kita ketahui yang dari teoritis. Nah 200 di sini adalah jumlah barang yang dihasilkan ya, 200 ya. Ini semuanya 200. Nah, bisa kita lihat di ilustrasi ini. 200 barang itu adalah yang memang dihasilkannya. Sehingga di sini semuanya 200. Tapi di sini pengalinya 80, 15, dan 5%. 80 kalikan 200 itu adalah 160, 15 kalikan 200 itu adalah 30, dan 5% kalikan 200 itu adalah 10. Oke. Kemudian nilai X pangkat 2 hitung. Nilai C square hitungnya. Ini semua berdasarkan dari rumus yang sebelumnya ya. Nah, ini rumusnya. Jadi F nyata dikurangkan dengan F teoritis bagi dengan F teoritis. Nah, seperti ini ya. Berarti F nyata dikurangkan dengan F teoritis bagi dengan F teoritis. Berarti 170 kurangkan dengan 160 dibagi dengan 160 ya. Jadi F nyata dikurangkan dengan F teoritis bagi dengan F teoritis. 170 kurangkan dengan 160 bagi dengan 160. 20 dikurangkan dengan 30 bagi 30. 10 kurangkan dengan 10 bagi 10. Nah, makanya di sini sudah saya tuliskan ya. 170 F nyata dikurangkan dengan 160, F teoritis dibagi dengan F teoritis 160. 20 kurangkan 30 bagi 30. Nyata dikurangkan dengan teoritis bagi dengan teoritis. Nyata kurangkan dengan teoritis bagi yang teoritis. Oke, langsung aja kita masukkan di sini 170 kurangkan dengan 160 itu adalah 10. Pangkat 2 ya. Rumusnya memang pangkat 2. Ya, sebenarnya ini adalah dari yang tabel di atasnya. Memang harus dibuat seperti ini agar nanti lebih memudahkan kita untuk mengerjakannya ya. Oke ya, jadi pangkat 2 di sini juga semuanya pangkat 2 bagi dengan yang F teoritis. 170 kurangkan 160 hasilnya adalah 10. 20 kurangkan dengan 30 hasilnya adalah minus 10. 10 kurangkan dengan 10 hasilnya adalah 0. Ya, jadi di sini 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 dan 0 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 ya, ini juga minus 10 pangkat 2 itu kalau dipangkatkan menjadi 100 positif. Kalau 0 pangkat dengan 2 udah pasti 0. Sehingga ini udah pasti 0 ya. Jadi 100 bagikan 160, 100 bagikan dengan 30. 100 bagikan 160 hasilnya adalah 0,625. 100 bagikan dengan 30 hasilnya adalah 3,33. Ya kalau 0 bagi 10 udah pasti 0 ya. Jadi 0,625 tambahkan dengan 3,33 hasilnya adalah 3,9. Itu adalah nilai C square hitungnya. Kemudian di sini C square dengan new 3 kurangkan 1. 3 itu adalah apa? 3 adalah kualitasnya atau ada 3 karakteristik. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ada 3 ya. Jadi kualitas 1, kualitas 2 dan kualitas 3. Bukan dia ada 6, tapi ada berapa kualitasnya di sini atau ada berapa karakteristiknya di sini? Ada 3 karakteristik. Berarti new kurang 1 atau berapa karakteristiknya dikurangkan dengan 1. 3 kurangkan dengan 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian alfanya 0,05 uji pihak kanan. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa uji untuk multinomial itu pasti sebelah kanan. Dia tidak mungkin ada sebelah kiri atau kedua arah. Ya, jadi kita harus melihat tabel C square. Ini juga ada perbedaan. Kenapa kita menggunakan tabel C square bukan tabel Z? Karena di sini sudah ada penjelasan bahwa ini untuk data multinomial. Data multinomial itu kita ingin mengetahui apakah dia ada perbedaan antara yang teoritis dengan yang nyata. Makanya di situ kalimatnya atau soalnya atau ilustrasinya itu bisa berbeda-beda. Kalau di ilustrasinya itu ada standar deviasi atau S, berarti dia itu bisa menggunakan yang C square table atau yang Z table. Ya, kalau C square table itu berarti dia jumlahnya di bawah 100. Tapi kalau misalnya Z table itu yang lebih dari 100, yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi kalau misalnya di ilustrasinya itu dia tidak ada standar deviasi atau tidak ada S, berarti dia akan masuk ke multinomial. Kalau multinomial, dia hanya C square. Tidak ada menggunakan Z table, meskipun sampelnya lebih dari 100. Kita coba lihat di sini. Ini adalah multinomial. Kenapa dia tidak ada standar deviasi atau simpangan bakunya? Bisa kita lihat di sini ya, tidak ada standar deviasi. Sementara yang ini dia ada standar deviasi, yang ilustrasi awal ya. Ada standar deviasinya, berarti dia bisa C square, bisa Z table, tergantung dari jumlah sampelnya. Jadi kita akan melihat C square table lagi ya. 0,05 dan 2. Ingat C square table itu cara membacanya seperti tabel T ya. Ke kiri, ke atas baru yang dalamnya. 2 dan 0,05 ini 2. Kemudian 0,5 ini berarti 5,991 itu adalah nilainya. Nah di grafik ini ya 5,991. Ingat
yang akan diarsir itu adalah yang tabel, baik itu chi-square tabel atau z tabel. Nah, di sini chi-square tabel berarti dia 5,991 diperoleh dari yang 2 dan 0,05 itu ya. Ya, jadi 5,991 itu adalah daerah yang diarsir atau titik yang harus diarsir. Ingat, karena ini uji sebelah kanan, ya uji pihak kanan, jadi hanya sebelah kanan saja, sebelah kiri dia tidak ada. Berulang kali sudah dibilangkan di awal. Kemudian nilai chi-square hitungnya adalah 3,995. Nah, 3,995 itu berada di daerah yang tidak berarsir kan? Kalau daerah yang tidak berarsir berarti H0 diterima atau H alternatif ditolak. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan antara teoritis dengan nyata. Nah, seperti ini. Ya, jadi perumusan hipotesisnya itu tidak ada perbedaan untuk yang H0, tapi kalau misalnya H alternatifnya itu dia ada perbedaan ya. Ini juga sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya untuk multinomial itu dia tidak ada perbedaan dan ada perbedaan. Di sini adalah tidak ada perbedaan antara frekuensi teoritis dan frekuensi yang nyata. Ya, jadi H0 diterima berarti dia tidak ada perbedaan antara frekuensi teoritis dan frekuensi yang nyata. Artinya kualitas barang yang dihasilkan oleh mesin tersebut tidak berubah. Ini kalimat pengembangan atau kalimat dari ilustrasi tadi. Ya, jadi bisa disesuaikan. Intinya adalah tidak ada perbedaan atau masih sesuai dengan persentase semula. Baik, saya harap itu bisa dipahami ya, apa yang sudah saya sampaikan, semoga sudah cukup jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Nah, ini latihannya. Dari latihan ini kita sudah bisa lihat, ini adalah masuk ke chi-square yang biasa ya, tapi kalau misalnya latihan kedua, nah kalau di latihan 2 ini bisa kita lihat, berarti dia adalah masuk ke uji multinomial. Uji multinomial berarti dia menggunakan karakteristik ya, dia tidak akan ada Z hitung, dia pasti akan menggunakan chi-square, kemudian dia pasti uji sebelah kanan saja. Beda dengan latihan 1, kalau latihan 1 dia bisa jadi chi-square, bisa jadi menggunakan yang Z. Nah, lihat aja, oh ternyata ini adalah 60, kalau 60 berarti dia N-nya 60 kan. Kalau N 60 berarti kurang dari 100, kalau kurang dari 100 akan menggunakan chi-square, bukan menggunakan yang Z ya. Nah, kemudian di sini apakah kita itu uji sebelah kanan, uji sebelah kiri, atau uji kedua-duanya? Silakan dianalisis ya. Ya, baca kalimatnya, baca paragrafnya betul-betul, jangan sampai ada yang keliru ya. Ya, jadi seperti itu. Ini sudah saya kasih petunjuk ya. Latihan 1 itu adalah menggunakan chi-square, latihan kedua adalah multinomial. Latihan pertama dia tidak menggunakan Z, tapi menggunakan yang chi-square, kemudian latihan kedua menggunakan chi-square, data multinomial, dan dia hanya sebelah kanan saja. Oke ya, jadi itu petunjuk dari saya, latihan 1 dan latihan kedua. Silakan dikerjakan, semoga bisa dikerjakan dengan lancar ya.